Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Kusarbanu. Saya bertugas di PT Perkebunan Nusantara 3 Kantor Holding. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi learning point dari hasil pembelajaran pre-learning PLDP 2 Angkatan 23 untuk kelompok materi manajemen fungsional, yang dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait Integrated Human Capital Management. Di sebuah perusahaan, karyawan diperlukan sebagai aset yang harus dikelola dan dikembangkan guna menciptakan value bagi perusahaan atau biasa disebut dengan human capital. Untuk itu, manajemen human capital yang terintegrasi perlu diterapkan dalam perusahaan tersebut guna memenangkan persaingan, di mana pengelolaan karyawan sebagai aset dimulai dari perencanaan, pengembangan, pemetaan, hingga pengukuran atau penilaian. Di tahap perencanaan, manajemen perlu melakukan analisa kebutuhan sumber daya manusia dalam menjalankan organisasi secara tepat, baik dari segi jumlah, kualifikasi, dan waktu. Setelah memperoleh sumber daya manusia yang sesuai tersebut, manajemen menetapkan sasaran kinerja dari masing-masing individu sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajemen harus melakukan pemantauan kinerja secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan, untuk memastikan bahwa kinerja masing-masing karyawan masih sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tahap selanjutnya, pengembangan. Manajemen perlu mengisi gap kompetensi karyawan apabila dibutuhkan berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Pengembangan karyawan dapat dilakukan dengan melalui training, yaitu pembelajaran secara sistematis untuk meningkatkan hard kompetensi, yaitu keahlian atau skill serta knowledge, seperti konsep, peraturan, dan teori, maupun meningkatkan soft kompetensi seperti sikap, self-image, motivasi, individual value, dan lain sebagainya. Selain itu, pengembangan karyawan dapat dilaksanakan melalui development, di mana karyawan diberikan tugas untuk melaksanakan tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi. Dari pengukuran kinerja yang dilakukan bisa juga menjadi dasar bagi manajemen dalam pengelolaan talenta atau talent management di organisasi atau perusahaan tersebut. Talent management bertujuan untuk memetakan karyawan yang high perform hingga low perform. Adapun model yang biasa digunakan adalah 9 box model, di mana model ini membagi karyawan berdasarkan kinerjanya menjadi 9 kelompok, yaitu star atau memiliki potensi untuk percepatan karir atau fast track. Kemudian strong performer, contributor, rising star, solid performer, acceptable performer, question mark, marginal performer, serta low performer, di mana di masing-masing kelompok tersebut telah ditentukan perlakuan atau tindakan yang akan diambil oleh manajemen. Tahap yang terakhir adalah pengukuran atau penilaian, di mana pada periode tertentu manajemen perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing individu karyawan pada periode tersebut, dibandingkan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil dari tahap ini adalah reward and punishment, di mana karyawan yang high perform atau yang dapat memenuhi target karyawan tersebut diberikan reward, sedangkan karyawan yang low perform atau tidak memenuhi target akan mendapat sanksi atau punishment. Demikian learning point yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.